DMS 102.7 FM Ambon. Dengarkan streaming kami di www.radiodms.com dan download kami di Play Store, App Store, dan BlackBerry World. Saat ini tepat pukul 18 waktu Ambon. Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore, edisi hari ini Senin 29 November 2021. Saya Agus Lukman kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita akan membahas mengenai ancaman varian baru virus corona, yaitu yang dikenal sebagai varian Omicron. Varian virus baru ini telah ditemukan di 13 negara seperti Hong Kong, Australia, Inggris, dan Afrika Selatan. Pemerintah Indonesia pun mencegah masuknya warga yang punya riwayat perjalanan dari 11 negara dan memberlakukan masa karantina yang lebih panjang, yaitu 7 hari. Apakah upaya ini sudah tepat atau masih kurang untuk mencegah masuknya varian baru virus corona ini ke Indonesia? Kita akan bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran yang menutup sementara akses masuk warga pendatang dari 11 negara yang memiliki kasus penularan COVID-19 varian baru Omicron. Virus varian baru ini dikabarkan bisa mengurangi efektivitas vaksin COVID-19. Berikut penuturan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan dari Satgas COVID-19, Alexander Ginting, kepada KBR. Setelah kita mendapat laporan dari Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, bahwa ada varian baru yang dimasukkan ke dalam varian of concern, termasuk di situ Omicron bersama dengan Delta dan bersama dengan Beta dan Alpha. Jadi varian baru dari Afrika Selatan ini sudah terkonfirmasi menyebar di 13 negara, dan WHO langsung mengadakan rapat dan kemudian menyatakan sebagai varian of concern. Jadi cukup singkat waktunya, dan kemudian ini disampaikan, dan bahkan beberapa negara sudah melakukan berbagai pembatasan. Jadi oleh karena itu pemerintah Indonesia juga melakukan respon yang cepat dan tepat untuk mengambil sejumlah langkah untuk mencegah varian baru COVID-19 ini tidak masuk ke Indonesia seoptimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Tapi dengan catatan juga, kekhawatiran ini tidak harus menjadi kekhawatiran yang membuat panik. Tetapi kekhawatiran mengenai adanya varian baru ini harus melahirkan kewaspadaan yang tinggi. Jadi kewaspadaan yang tinggi berarti memperketat protokol kesehatan, kemudian mengatur regulasi di bandara, di pintu-pintu masuk, kemudian mengimplementasikan karantina, kemudian juga mengimplementasikan juga 3M, 3T, dan vaksinasi di dalam negeri. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, menambahkan, pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia akan dilakukan tes pengurutan DNA secara menyeluruh untuk deteksi dini virus varian baru. Namun pemerintah masih membuka pintu bagi delegasi negara-negara anggota G20 atau warga asing yang mengantongi visa dinas dan diplomatik. Pemerintah setelah melakukan rapat koordinasi lintas kementerian, lintas lembaga dalam rangka mencegah varian Omicron, memberlakukan larangan masuk bagi warga negara asing yang memiliki perjalanan selama 14 hari terakhir di negara-negara yang sudah dinyatakan terjangkit. Jadi itu negara-negara yang terjangkit itu seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan terakhir dilaporkan Hong Kong. Jadi Hong Kong ini kenapa bisa di timur, bisa dia sudah menjadi negara terjangkit, karena dia hub-nya, artinya dia pusat transportasi penerbangan. Dan kemudian pemerintah mengeluarkan surat edaran dari Satgas nomor 23, dan ketentuan ini berlaku dan kemudian itu ditandatangani kemarin. Jadi daftar-daftar negara ini akan bisa terus bertambah atau berkurang berdasarkan evaluasi kasus yang menimpa negara tersebut. Kemudian juga bagi warga negara Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan terhadap 11 negara di atas, maka dikarantina 14 hari. Selama proses karantina itu nanti akan ada pemeriksaan PCR, kemudian nanti secara random nanti ada genome whole sequencing,
Dan kemudian bagi WA dan WNI yang dari luar negeri di luar 11 negara yang tadinya 3 hari menjadi 7 hari. Nah, ini yang harus dicatat. Jadi kebijakan ini dimulai dari pukul 00 tadi malam, tanggal 29. Dan kemudian satu lagi, sebagai unsur kekuatan laboratorium, tentu meningkatkan pemeriksaan genome sequencing, terutama dari kasus-kasus positif yang di mana orangnya datang dari luar negeri. Jadi untuk mendeteksi varian tersebut. Itu tadi Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting. Sikap pemerintah yang menutup pintu bagi pendatang dari negara-negara Afrika diputuskan usai Organisasi Kesehatan Dunia WHO menerima laporan adanya temuan virus varian Omicron pada pekan lalu. Sejumlah negara seperti Inggris dan Uni Eropa juga melarang masuknya pelaku perjalanan dari sejumlah negara di Afrika. Saudara, usai jeda kami akan sampaikan laporan khas KBR mengenai efikasi atau kemanjuran vaksin COVID-19 terhadap virus corona varian baru. Tetaplah di KBR Sore. Wah Edo, data kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 tinggi juga ya, 299.911 kasus. Data Komnas Perempuan ya, ternyata kasus paling menonjol kekerasan di ranah personal 6.480 kasus. Iya, ada kekerasan terhadap istri 50%, kekerasan terhadap anak perempuan 15%, dan wah ada kekerasan terhadap pacar 20%. Kekerasan di ranah publik terdata 1.731 kasus, paling menonjol kekerasan seksual 962 kasus. Jadi Edo, kita harus jadi bagian dari kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kampanye 3 langkah kan? Dengarkan, peduli, respon. Seperti penjelasan Ibu Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, fraksi PD Perjuangan, Dapil Jabar 3. Dengarkan, peduli, dan respon. Mari kita dengarkan sahabat-sahabat kita yang mengadu dan melaporkan kepada kita. Peduli dengan melakukan intervensi dan merespon tanpa menyalahkan korban. Stop kekerasan terhadap perempuan. Pesan Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan ini disampaikan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI. Kenali tanda bahayanya, demam, batuk, sesak nafas cepat, usir bakteri, virus, jamur, penyebab infeksi paru-paru. Buah hati tersayang, tariklah nafas panjang. Lepas, ayah bunda, ayo imunisasi, stop pneumonia. Imunisasi, buah kasih ke anak, hadiah untuk masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh Save the Children. Anda sedang mendengarkan KBR Sore. Siaran KBR mengudara melalui satelit ke lebih dari 350 radio jaringan di Nusantara. Dan bagi Anda yang ada di Jakarta, Anda bisa menyimak siaran kami melalui Radio Pelita Kasih RPK 96,3 FM. Saudara, vaksinasi menjadi salah satu faktor mencegah penularan atau risiko buruk ketika seseorang terinfeksi COVID-19. Faktor ini masih jadi penentu selain dengan tindakan lain seperti pelacakan, pengetesan, dan perawatan atau 3T. Terutama ketika virus corona bermutasi dan muncul varian-varian baru. Namun masalahnya, target vaksinasi nasional masih belum tercapai. Lalu bagaimana upaya meraih target itu? Berikut laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan. Virus corona varian Omicron mulai menyebar ke sejumlah negara di dunia. Varian ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada 9 November 2021 dan membuat kasus di negara itu melonjak drastis. Pada awal November, kasus baru corona di Afrika Selatan tercatat seratusan per hari. Angkanya juga fluktuatif hingga 9 November atau hari di mana varian Omicron terdeteksi. Setelah itu tren kasus cenderung naik. Akhir pekan lalu, kasus baru di sana mencapai lebih dari 6.000 orang per hari.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menyatakan vaksinasi COVID-19 masih efektif melawan mutasi baru tersebut, meski varian Omikron berpotensi lebih infeksius dan menular ketimbang Delta. Sifat lebih mudah menginfeksinya ini kemungkinan ya. Ini pun saya harus sampaikan ini adalah data awal yang harus kita cermati, tapi ini merupakan peringatan karena kemungkinan 500% lebih cepat menular dibandingkan dengan virus asli atau virus liar yang ditemukan di Wuhan. Sebagai gambaran, Delta itu 100% lebih cepat menular daripada varian liar atau virus liar di Wuhan. Dan kalau 500% tentu ini menjadi berita yang sangat harus kita waspadai. Kementerian Kesehatan juga menegaskan belum ada konfirmasi apakah Omikron tahan terhadap vaksin COVID-19 yang saat ini beredar. Namun, fakta yang sudah diketahui adalah varian ini memiliki transmisi penularan yang cepat. Karena itu, pemerintah terus berupaya memenuhi target vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunal. Target kekebalan yang dikejar pemerintah ialah 208 juta atau sekira 70% populasi penduduk Indonesia. Pemerintah berulang kali mendorong masyarakat agar segera divaksinasi, sebab kini sejumlah negara di Eropa dan Amerika tengah mengalami gelombang susulan akibat COVID-19. Indonesia diharapkan bisa berkaca pada peristiwa tersebut dan berupaya semaksimal mungkin mencegah penularan. Hal ini disampaikan tim bidang perubahan perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jazuli Khalidyanto. Pergerakan masyarakat luar biasa ya. Jadi kalau kita dengar berita bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan mobilitas masyarakat ya, hampir sekitar 40-50% begitu ya, ini terus terang mengkhawatirkan untuk situasi pandemi seperti ini. Nah, oleh karena itu sekarang yang dikejar oleh pemerintah adalah bagaimana kita meningkatkan cakupan vaksin. Itu yang pertama kali dikejar ya. Selain itu juga kita tetap mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah menargetkan bisa memvaksinasi 2,5 juta orang per hari agar target 208 juta orang tervaksinasi bisa tercapai pada akhir tahun ini. Namun, faktanya target harian itu masih sulit dicapai. Data Satgas Penanganan COVID-19 mencatat, di rentang 22 hingga 28 November, angka vaksinasi fluktuatif dan tak ada yang menyentuh target harian. Bahkan pada 22 November, angka vaksinasi dosis pertama bertambah hanya 193 ribuan, sedangkan dosis kedua bertambah lebih dari 206 ribu jiwa. Ada sejumlah daerah yang cakupan vaksinasinya rendah. Setidaknya ada 4 provinsi yang baru sekira mencapai 18 hingga 27%, yakni Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Penyebabnya antara lain karena hoax soal vaksin. Selain itu, cakupan vaksinasi untuk lanjut usia juga rendah. Padahal kelompok ini tergolong beresiko tinggi jika tertular. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Reisa Broto Asmoro, melibatkan berbagai pihak termasuk TNI Polri untuk mengejar target vaksinasi. Pastikan cakupan vaksinasi terutama pada lansia tinggi, terutama di semua provinsi dan kabupaten yang masih rendah. Ingat, vaksin dapat menekan angka kematian dan perawatan rumah sakit hingga turun drastis sejak dilakukannya vaksinasi secara gencar di seluruh dunia. WHO menjelaskan bahwa fungsi vaksin tidak hanya diukur dari efikasi, namun dari kemampuan vaksinasi memberikan memori kepada sel tubuh kita untuk selalu membangun benteng pertahanan atau imunitas. Setiap kali virus yang sama bisa masuk datang menyerang kita. Hingga tadi malam, data Satgas COVID-19 mencatat lebih dari 90 juta jiwa warga Indonesia sudah menerima dosis lengkap vaksin COVID-19. Jumlah ini baru 45% dari target populasi untuk menghasilkan kekebalan komunal. Sedangkan jumlah penerima dosis pertama tembus 60% atau sekitar 138 juta jiwa. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata. Lalu bagaimana dengan deteksi dari Kementerian Kesehatan, apakah virus corona varian Omikron sudah masuk ke Indonesia? Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di KBR Sore. Ibu, cakep amat. Mau kemana? Mau warisan dong ke mall. Ih, ibu kan belum
vaksin. Gampang. Orang ibu baca di WhatsApp grup katanya nggak usah. Aku habis verifikasi nih Bu, kalau mau masuk mall harus nunjukin sertifikat vaksin lewat Peduli Lindungi. Ya, terus gimana dong? Ya itu makanya ibu buruan vaksin, jangan kelamaan dengerin berita aneh-aneh. Stop sebarkan hoax. Gunakan media sosial dengan bijak. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pagi, ojek, mau ngambil paket. Oh, iya Pak, ini paketnya ya. Wah, banyak nih Bu, mau diantar kemana sekarang? Ini tolong anterin ke panti asuhan deket sini ya Pak. Tumben Bu, panti asuhan. Iya, mau berbagi aja Pak, kan banyak nih yang butuh. Alhamdulillah, semoga berkah ya Bu. Siapapun bisa jadi pahlawan. Yuk kita saling bantu, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan ditemukannya virus corona varian Omicron membuktikan dunia kini sudah jauh lebih cepat dan canggih dalam mendeteksi varian-varian baru virus COVID-19. Varian Omicron diidentifikasi pertama kali pada 9 November lalu, dan 2 pekan kemudian varian ini menjadi varian yang dianggap berbahaya. Dunia dan Indonesia sekarang sudah jauh lebih cepat dan lebih canggih mengidentifikasi varian-varian baru, karena varian baru inilah yang menyebabkan lonjakan. Jadi setiap ada alfa, beta, delta, setiap ada varian baru selalu terjadi lonjakan. Jadi faktor utama lonjakan itu adalah varian baru. Nah, kenapa ini menjadi varian of concern cepat? Karena dia mutasinya sangat banyak, dan mutasi-mutasi yang berbahaya dari varian-varian sebelumnya ada di sini. Pemerintah pun kini meningkatkan kewaspadaan masuknya virus varian Omicron ke Indonesia. Apalagi Afrika Selatan, Inggris, dan Hong Kong yang menemukan varian Omicron ini merupakan negara dengan tingkat perjalanan paling tinggi ke Indonesia. Kita juga melihat resikonya ke Indonesia di gimana. Untuk negara-negara yang sudah terkonfirmasi ada, yang paling banyak penerbangan ke Indonesia adalah Hong Kong, Italia, Inggris, baru Afrika Selatan. Untuk negara-negara yang kemungkinan ada paling besar dari Belanda, Jerman, ya. Jadi yang sudah pasti ada Omicron, resiko terbesar ada dari Hong Kong, Italia, Inggris, baru Afrika Selatan. Karena penerbangannya sering ya kita. Sedangkan yang kemungkinan ada dari Belanda, Jerman, dan Jerman. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan saat ini virus varian Omicron belum masuk ke Indonesia. Meski begitu, pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan masuknya varian ini. Balik lagi yang pertama, kami ingin memastikan bahwa kemampuan jaringan lab sudah mampu untuk melihat, penyebarannya di dunia, mengidentifikasi dengan cepat, dan membuat kita bisa merespons kebijakan dengan cepat. Yang nomor 2, kebijakan yang kita bikin berbasis data. Jadi data dari yang sudah konfirmasi dan yang diduga ada konfirmasinya, dan kita juga melihat faktor resikonya, siapa saja yang banyak penerbangannya datang di Indonesia. Pencegahan antara lain dengan memperketat masuknya pelaku perjalanan ke Indonesia baik melalui jalur udara, laut, dan darat. Belajar dan kita lakukan ini bukan hanya untuk pelabuhan udara, tapi juga perbatasan pelabuhan laut dan juga darat. Karena pengalaman kita di Delta justru masuknya dari laut. Jadi kita jaga di sana. Kita akan pastikan semua kantor karantina pelabuhan udara, laut, dan darat bekerja dengan keras. Kebijakan kita semua kedatangan internasional nanti akan kita tes PCR, kalau positif harus akan di genome sequence sehingga kita tahu apakah ada varian baru atau tidak. Sampai sekarang Indonesia belum teramati adanya varian Omicron ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan virus varian Omicron ini dikelompokkan dalam varian dengan kewaspadaan tertinggi karena memiliki 50 jenis mutasi virus. Meskipun sampai saat ini belum ada indikasi varian Omicron akan meningkatkan keparahan pada mereka yang tertular. Virus varian Omicron juga dikabarkan bisa menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi. Namun indikasi itu sampai saat ini masih diteliti para ahli. Saudara, para ahli epidemiologi menyebut varian Omicron lebih cepat menular ketimbang varian.
Apa saja kemudian masukan dari para ahli? Kami akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah di KBR Sore. Halo, Dika. Gue ada kabar duka nih. Teman kita Anton ayahnya meninggal karena COVID. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita ya. Gak kebayang ya sedihnya Anton. Sebelumnya ibunya Anton juga meninggal karena COVID kan? Iya bener Dik. Ini COVID bahaya banget ya. Angkanya tiap hari naik terus. Rumah sakit sampai udah gak ada tempat lagi. Yang butuh oksigen juga banyak banget. Kita emang bener-bener harus patuhin pembatasan mobilitas, Rin. Kalau gak ada keperluan mendesak, lebih baik di rumah aja deh. Dan kalau emang harus keluar nih, pastiin disiplin protokol kesehatannya. Iya Dik. Penyekatan kan juga udah ada di mana-mana. Restoran juga udah take away semua. Dan kantor kapasitasnya dikurangin jadi 50%. Ya semoga aja dengan upaya kita bersama, angka penularan COVID-19 bisa cepet turun ya. Amin. Jaga kesehatan juga ya Rin. Di rumah saja, pulihkan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Halo, Susi, gimana kondisimu sekarang? Masih batuk-batuk aja nih. Kemarin sempat demam juga. 3 minggu gini terus sampai berat badan turun. Bisa jadi itu TBC, Sus. Hah? TBC? Iya, TBC itu loh penyakit akibat bakteri. Pengobatannya harus dilakukan setidaknya 6 bulan, Sus. Tapi nggak perlu khawatir sih, penyakitnya bisa disembuhkan kok. Pengobatannya juga gratis di puskesmas. Oke deh, besok aku periksa di puskesmas. Kalau ditunda-tunda, khawatirnya malah makin buruk dan nularin ke orang lain. Iya, Gih, periksa. Semoga kamu sehat selalu. Punya gejala batuk, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa kegiatan, demam meriang kurang dari 1 bulan, waspada gejala TBC. Segera periksa dan dapatkan pengobatan gratis di puskesmas. Tetap disiplin protokol kesehatan saat datang ke puskesmas ya. Ingat, pandemi COVID-19 masih ada. Dukung pengobatan TBC sampai tuntas. TOS TBC, temukan, obati, sampai sembuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia dan PR Komunitas Konsorsium Penabulu STPI. Kita berada di bagian akhir KBR Sore. Saudara, kalangan ahli epidemiologi mencatat virus corona varian Omicron kemungkinan menular 2 kali lipat dibandingkan varian Delta. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mendorong pemerintah untuk bertindak cepat mewaspadai penularan varian ini di tanah air dengan menutup akses masuk dari negara yang sudah menemukan varian baru ini. Tri Yunis mewanti-wanti agar tidak mengulangi kesalahan terlambat mencegah penyebaran varian seperti varian Delta yang mengakibatkan gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Terkait varian baru COVID-19 Omicron, seberapa berbahayanya sih Pak varian ini dibandingkan varian-varian sebelumnya begitu? Sebenarnya yang bermutasi sama dengan varian apa, tapi mutasinya luar biasa, banyak protein yang terlibat, kemudian banyak juga asam nukleat yang bermutasi, sehingga itu menyebabkan gen yang pertama itu bersifat pada penularannya luar biasa, cepat begitu, dan juga severitasnya luar biasa gitu, artinya akan berat begitu walaupun dia 2 kali terkena begitu. Kalau penularannya mungkin kalau dibandingkan dengan varian Delta atau varian yang asli. Kalau varian asli mungkin kalau varian Delta adalah 10 kali lipat ya berarti yang ini 2 kalinya ya 20 kali lipat begitu. Jadi kalau basic reproduction rate yang asli itu kan 2 sampai 2,4 begitu. Ya, berarti ini basic reproduction rate-nya itu bisa 4 atau kalau data 4 ini bisa 8 begitu. Atau 10 begitu. Lalu apa sarannya Pak terhadap pemerintah untuk agar varian ini bisa dicegah begitu untuk masuk ke Indonesia? Menurut saya sih kemudian kalau di Belanda itu
kemudian udah ada kasusnya begitu. Jadi menurut saya kita takut terlambat menyetopnya begitu, melakukan pengawasan atau memblokade Omikron ini sama dengan varian Delta. Pada waktu kita tahu kita menyetopnya sudah terlambat gitu kan. Terjadi tsunami COVID di India itu bulan Maret. Begitu kita stop di Indonesia bulan Maret, ya ternyata sudah terlambat begitu. Ya ditutup pada negara-negara yang sudah ada kasus Omikronnya. Tapi Pak, ini kan Omikron ini sudah ditemukan sejak awal bulan ya. Apakah artinya pemerintah harus men-tracing orang-orang yang selama ini berpergian ke negara yang sudah terdeteksi ada varian ini begitu? Ya harusnya pada negara yang ada Omikronnya sudah ditutup harusnya sekarang. Kalau kemudian yang sudah datang diperiksa lagi begitu. Yang sudah datang dari negara di minggu terakhir kasusnya diperiksa kalau mau aman begitu. Pak, sementara kan whole genome sequence dibutuhkan ya untuk mendeteksi varian-varian COVID-19. Bagaimana Pak evaluasinya terkait whole genome sequence ini di Indonesia? Ya kita dilakukan pemeriksaan varian, tapi pemeriksaan yang diambil swabnya itu masih rendah lah dibandingkan negara lain. Terakhir, seberapa penting sih Pak protokol kesehatan dan vaksinasi bisa membantu mencegah penularan varian baru ini, Pak? Hal yang sekarang nggak ada alternatif lain. Vaksinasi dan upaya untuk menyetop itu nggak ada, ya tetap harus dilakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Ini makanya harus digalakan begitu ada. Saya takut kemudian kalau nggak digalakan kemudian varian ada Indonesia asli, saya takut loh ada varian Indonesia asli begitu. Karena memang virus ini gampang bermutasi, jadi menurut saya harusnya pada takut begitu. Itu tadi saudara perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi awal pekan Senin 29 November 2021. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mengikuti vaksinasi COVID-19. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam. Saat ini pukul 18.30. Terima kasih Anda masih bersama kami DMS 102,7 FM Ambon.